Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan salat berjamaah subuh di Masjid Al-Basit. Dan pada kesempatan pagi hari ini mohon maaf Ustadz Ilmiawan sedang sakit sehingga saya diminta untuk menggantikan beliau. Allahumma shfi Ustadz Ilmiawan, Allahumma shfi Ustadz Ilmiawan, Allahumma shfi Ustadz Ilmiawan. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat untuk mengawali pertemuan kita, yaitu di dalam surat Al-Maidah insyaallah ayat 92. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Allah menyuruh kepada kita, Allah memberikan instruksi kepada kita semua bahwasanya agar kita berhati-hati di dalam mengarungi kehidupan kita ini. Wahdharu, hati-hatilah. Begitu Allah memperingati kita. Barang siapa, saya ulang ayatnya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya, serta berhati-hatilah jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban Rasul kami, kata Allah, kewajiban Rasul kami, kata Allah, hanyalah untuk menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Surat Al-Maidah insyaallah ayat 92. Para jamaah, kita ini di dalam mengarungi kehidupan harus berhati-hati. Taat kepada Allah iya, taat kepada Rasul berusaha iya. Tetapi yang ketiga adalah wahdharu, berhati-hatilah. Berhati-hati dari apa? Berhati-hati dari banyak hal. Di antaranya pada kesempatan ini saya sampaikan sebuah hadis. Al-mu'minu baina khamsin syada'ida. Mu'minun yahsuduhu wa munafiqun yabghaduhu wa kafirun yuqatiluhu wa syaitanun yudilluhu. Dan yang kelima,
wa nafsun tunazi'uhu. Berhati-hati wahai mukmin dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap apa? Yang pertama, terhadap orang mukmin yang hasud. Ada orang-orang mukmin yang hasud hatinya, yang iri dengki. Dahulu kala Habil dan Qabil disuruh untuk berkorban oleh Allah. Korbannya Habil memenuhi syarat dan diterima oleh Allah. Tapi kemudian korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah karena tidak memenuhi syarat. Akhirnya muncullah kehasutan itu, kedengkian itu, dan akhirnya Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil. Waspadalah terhadap orang hasud, apakah dia orang mukmin atau apakah dia bukan orang mukmin. Berhati-hatilah. Yang kedua, wa munafikun yabghaduhu. Waspadalah terhadap orang-orang munafik yang melawan. Orang-orang munafik yang tidak senang kepada sesamanya. Orang munafik itu suka berbohong. Orang munafik itu suka berdusta. Kalau ngomong berdusta, menfitnah. Kalau berjanji ingkar. Di dalam Al-Quran Allah pernah juga menyebutkan bahwa ada orang yang berinfak dengan sekedarnya karena sesuai dengan kemampuannya, hanya sedikit. Tetapi ada orang-orang munafik berkata kepada orang yang berinfak sedikit itu, untuk apa infak hanya sedikit begitu? Allah tidak butuh. Itu orang munafik. Orang munafik yang suka melawan. Tetapi ketika dia melihat ada orang-orang yang berinfak besar, wah, dia infak besar supaya dipuji orang, dia riya begitu. Jadi salah apapun yang kita laksanakan di mata orang-orang munafik. Maka kita berhati-hatilah, tidak usah terpancing. Kemudian yang ketiga para jamaah, wa kafirun yuqatiluhu. Berhati-hatilah terhadap orang kafir. Karena orang kafir itu tidak rela manakala kita itu berada di dalam agama Islam. Suka memerangi orang-orang kafir. Mungkin di Indonesia tidak memerangi secara fisik, tetapi sangat mungkin mereka itu tidak terima dan kemudian memerangi pikiran-pikiran orang Islam. Untuk apa sholat? Tidak ada gunanya. Untuk apa berdoa? Tidak ada hasilnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pikiran-pikiran kita seringkali diperangi oleh dia. Itu orang kafir. Wa syaitonun yudilluhu. Dan yang keempat adalah setan yang menyesatkan. Pekerjaannya setan itu memang menyesatkan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku datangi dia, kita-kita ini termasuk di dalamnya, didatangi oleh dia, digoda, disesatkan. Datang dari depan, datang dari belakang, datang dari samping kanan, datang dari samping kiri. Itu pekerjaannya setan. Maka kita harus mewaspadai. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu sungguh merupakan musuh besar kita. Berhati-hatilah para jamaah
terhadap godaan-godaan, terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian yang kelima adalah wa nafsun tunazi'uhu, wa nafsun tunazi'uhu, nafsu yang melawan. Semua dari kita ini memiliki nafsu, dan kadang-kadang nafsu itu melawan kepada keinginan-keinginan baik kita, keinginan-keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafsu. Nafsu itu para jamaah seringkali menutupi kebenaran. Nafsu itu seringkali menciptakan, membuat kemaksiatan-kemaksiatan. Para jamaah sholat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir kali saya ingin sampaikan, saya ingin menutup dengan perkataan, perbincangan antara Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, apa makna dari takwa itu? Maka kemudian Ubay bertanya balik kepada Umar, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh duri? Iya, tentu saja pernah, kata Sayyidina Umar. Terus kemudian Ubay bertanya lagi kepada Umar, lalu apa yang engkau lakukan wahai Umar? Tentu saja aku akan berjalan, tentu saja aku berjalan dengan hati-hati supaya kakiku, supaya diriku tidak terkena duri-duri itu. Maka Ubay memberitahu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, itulah sesungguhnya makna hakikat daripada takwa. Takwa itu pada hakikatnya adalah berhati-hati. Begitu kata Ubay kepada Umar. Itu perbincangan yang indah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mari kita ke depan untuk meningkatkan kehati-hatian kita di dalam mengarungi kehidupan kita di muka bumi ini. Karena kehati-hatian itu adalah bagian daripada takwa kita kepada Allah. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.